Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad bin Saifuddin dari Prodi PAI Tarbiyah semester 5. Saya ingin mempresentasikan hasil analisis saya mengenai bab ketentuan zakat. Jadi materi ini dalam bab fikih di MTS menerangkan bahwa dari ketentuan zakat, yakni yang pertama pengertian zakat, hukum dan dalil zakat, mustahik zakat, dan orang yang tidak berhak menerima zakat. Menurut hasil dari analisis saya, dalam ketentuan zakat ada beberapa ketentuan zakat, diantaranya adalah pengertian zakat, hukum dan dalil zakat, mustahik zakat, dan orang yang tidak berhak menerima zakat. Dalam memahami konsep pengetahuan, diantaranya adalah faktual, prosedural, dan konseptual. Dalam hal ini, pengertian zakat dan hukum dan dalil zakat itu masuk dalam faktual. Kenapa? Di sini pengertian zakat masuk dalam kategori arti atau pengertian dalam suatu penjelasan dari masuk dalam konsep pengetahuan faktual, dan dikuatkan lagi oleh hukum dan dalil zakatnya. Itu masuk juga dalam konsep pengetahuan faktual. Dan yang kedua, yakni mustahik zakat dan orang yang tidak menerima zakat, itu masuk dalam kategori konseptual. Kenapa? Dalam mustahik zakat dan orang yang tidak menerima zakat itu terbagi atau terklasifikasi. Di antaranya adalah dalam mustahik zakat itu ada beberapa hal. Terus yang tidak dapat menerima zakat juga masuk dalam beberapa kategori. Nah, setelah keempat penjelasan yang tadi itu tidak ditemukan, menurut analisis saya tidak adanya konsep pengetahuan prosedural. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yakni rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dalam satuan pendidikan, yakni saya merujuk ke MTS Negeri 2 Brebes kelas 8 mata pelajaran fikih dengan alokasi waktu yakni 45 menit satu kali pertemuan. Kenapa saya mengajukan alokasi waktu 45 menit atau satu kali pertemuan? Karena materi ini saya anggap mudah dimengerti atau dipahami oleh siswa. Karena apa? Di pembahasan di ketentuan zakat ini, saya hanya menjelaskan dasar dari ketentuan zakat, baik itu pengertian, dalil dan hukum zakat, mustahik zakat, serta orang yang tidak berhak menerima zakat. Dalam pembelajaran atau materi ini belum masuk ke dalam orang yang berapa zakat yang dikeluarkan ataupun penjelasan yang dirinci. Kita masuk ke A, kompetensi inti atau KI. KI 1, menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dalam keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar dan melihat. Dan yang terakhir, KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis. Kita masuk ke B, kompetensi dasar KD. 1.2, menghayati zakat sebagai bukti ketaatan pada ajaran Islam. 2.2, menjalankan sikap peduli dan kasih sayang kepada sesama. Dan yang 3.2, menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat. Dan yang 4.2, menyajikan ketentuan pelaksanaan zakat. Dan yang C, indikator pembelajaran 1.2.1, menunjukkan sikap taat kepada Allah melalui zakat. 1.2.2, menunjukkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 2.2.1, menunjukkan sikap peduli kepada semua. Dan yang terakhir 2.2.2, membiasakan sikap dermawan sebagai implementasi hikmah zakat. D, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan sikap taat
syukur dan peduli, membedakan tata cara zakat fitrah dan zakat mal atau zakat malah, dan dapat mempraktikkan dengan benar. Dan yang materi pembelajaran dan model pembelajaran. Yang pertama adalah materinya apa? Zakat. Dan model pembelajarannya yakni saya menggunakan metode jigsaw. Berikut adalah beberapa alasan mengapa metode jigsaw cocok untuk mengajarkan materi zakat kepada siswa MTS khususnya kelas 8. Yang pertama adalah mempromosikan kolaborasi. Metode jigsaw memicu siswa bekerja sama dalam grup untuk mengajarkan materi satu sama lain sehingga mereka dapat membantu memperkirakan dan bekerja sama satu sama lain. 2. Meningkatkan pemahaman. Di dalam studi penelitian yang menggunakan metode jigsaw menunjukkan bahwa metode ini dapat mempengaruhi tingkat pemahaman siswa tentang materi zakat. Dan yang ketiga adalah meningkatkan motivasi. Pembelajaran dengan metode jigsaw membuat siswa merasa senang dalam belajar, menjadi lebih aktif, semangat, dan motivasi dalam belajar untuk meningkatkan kreativitas pada siswa. Dan yang keempat adalah mengembangkan keterampilan komunikasi. Metode jigsaw itu membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi dan pembayar ide. Dan yang kelima adalah fleksibilitas metode. Metode jigsaw memberikan kebebasan bagi guru untuk menyesuaikan aktivitas belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, sehingga materi zakat itu dapat diadaptasi dengan baik dalam situasi dan kebutuhan siswa. Nah, dalam penerapan metode jigsaw pada mata pelajaran zakat, siswa dapat mengalami belajar yang lebih interaktif, inklusif, dan berkolaboratif, yang dapat membantu mereka mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam mengajarkan materi zakat. F. Kegiatan pembelajaran, yakni yang pertama, salam, doa, dan apresiasi terhadap siswa. Kedua, siswa dikelompokkan ke dalam 4 anggota tim. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian atau subbab yang sama bertemu dengan kelompok baru atau kelompok ahli untuk mendiskusikan subbab mereka. Setelah selesai dari diskusi tersebut, sebagai tim ahli tiap anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang subbab yang mereka kuasai, dan tiap tim anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. Dan yang terakhir, G. Penutup. Guru menyimpulkan materi yang telah disampaikan. Dan kedua adalah evaluasi dari hasil seluruh pembelajaran. Dan yang terakhir adalah guru memberikan salam penutup. Ya, itu saja presentasi dari ketentuan bab zakat yang saya sampaikan. Semoga pembelajaran atau materi yang saya sampaikan itu bermanfaat, dan saya selaku pemateri mohon kiranya bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.